Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya Abdul Kudus Ahmad Anom bisa menjumpai Anda kembali dalam program Seruan Khalifah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali khutbah huzur pada tanggal 8 Maret 2024 ya, yang beliau sampaikan di Masjid Mubarak Tilford, UK. Sebagaimana pada penjelasan tentang khutbah ini yang lalu, huzur menjelaskan tentang bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW berperan di dalam perang Uhud. Ya, banyak sahabat yang dikisahkan oleh Hazrat Khalifah kita, sehingga dengan mendengarkannya maka keimanan kita akan mulai terusik begitu. Karena jika kita membandingkan dengan keimanan dari para sahabat, nampaknya keimanan kita itu masih jauh panggang daripada api. Apakah ini dirasakan juga oleh para pemirsa MTA di rumah? Jika yang saya rasakan ya, ketika mempelajari sejarah perjuangan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, nampaknya apa yang kita lakukan pada hari ini belum seberapa dari apa yang telah diberikan kepada atau oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa MTA, kemudian huzur di dalam khutbahnya, di akhir-akhir khutbah beliau menyinggung, lagi-lagi beliau menyinggung berkaitan dengan konflik atau peperangan yang terjadi di Palestina. Tentu ini bukan pertama kalinya huzur meminta kita untuk memanjatkan doa dan terus mengupdate diri kita tentang persoalan Palestina. Menjadi pertanyaan bagi kita pemirsa, sebenarnya ada permasalahan apa di tanah Palestina sehingga kita ketahui Israel terus-menerus menyerang Palestina sejak pertama kali Israel menduduki Palestina. Apa sih pemirsa yang diharapkan oleh Israel dari tanah Palestina? Atau ada apa dengan tanah Palestina sehingga peperangan yang sampai saat ini sedang terjadi dan kita belum mengetahui kapan peperangan ini akan selesai? Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, mari sejenak kita mengulas ya atau mengulik sejarah dari orang-orang Bani Israel dengan tanah Palestina. Pemirsa MTA, apakah pemirsa MTA tahu bahwa kaum atau Bani Israel ini berasal dari keturunan siapa? Ya, Bani Israel merupakan keturunan atau nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Beliau berdakwah di daerah Babilonia atau sekarang kita menyebutnya Irak. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ya dalam sejarahnya pernah hijrah. Salah satu hijrah beliau adalah ke tanah Palestina. Kita mengetahui juga Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang putra dari 2 istri yang berbeda. Siapakah mereka? Mungkin pemirsa MTA ada yang masih ingat? Ya, di antara istri-istri beliau adalah yang pertama dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah melahirkan Hadrat atau Nabi Ishak alaihissalam. Kedua-duanya lahir di tanah Palestina. Bani Israel merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam.
Nah, dari sini pemirsa kita sudah mulai mendapatkan gambaran ya bahwa kaitannya sangat erat ya antara Bani Israel dengan tanah Palestina. Begitu juga sebenarnya dengan umat Islam. Umat Islam juga kaitannya sangat erat karena Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan dari tanah Palestina. Agama Kristen yang menginduk kepada keturunan dari Nabi Ishak juga memiliki peran di tanah Palestina. Maka tanah Palestina, pemirsa MTA, ini merupakan tanah yang diinginkan oleh 3 agama besar di dunia, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan juga agama Islam. Kita kembali kepada sejarah masa awal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di tanah Palestina itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu artinya sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Ya. Kemudian di tahun itu kita mengetahui sejarahnya Nabi Ismail dengan ibunya hijrah ya ke tanah Arab. Jadi yang di Palestina itu hanya keturunan daripada Nabi Ishak alaihissalam saja. Kemudian mereka di situ berketurunan di Palestina. Hingga Nabi Yakub alaihissalam memiliki anak ya 12 ya. 12 anak inilah yang disebut dengan Bani Israel. Ya, memiliki anak tinggal di Palestina. Kemudian ada suatu masa terjadi paceklik yang berkepanjangan. Sehingga di Palestina itu tidak lagi terdapat bahan makanan. Nah kemudian mereka hijrah ke Mesir. Ya kalau pemirsa MTA mengingat ada kisah ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam yang dibuang di sumur oleh saudaranya. Kemudian ditemukan oleh saudagar dan dibawa ke Mesir. Dan alhamdulillah di Mesir menjadi orang yang soleh dan menjadi bendahara di kerajaan. Ya, dan kemudian menjadi nabi ya. Nah ketika terjadi bencana kekeringan di Palestina dan Nabi Yusuf mengetahui bahwa saudaranya mengalami kesulitan, dengan berbesar hati Nabi Yusuf alaihissalam membawa seluruh ya keluarganya itu menuju tanah Palestina, menuju tanah Mesir dan tinggal hidup lama di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Setelah itu di tanah Mesir dikuasailah oleh Fir'aun. Ya, rajanya dikalahkan oleh Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel akhirnya dijadikan budak oleh Fir'aun selama hampir 100 tahun. Setelah dijadikan budak, kita ingat sejarah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala bersama dengan Nabi Harun alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel ini dari penindasan Fir'aun. Ya, dibawa kemana? Ke tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu mana? Di Palestina. Jadi diminta dibawa pulang ya ke Palestina. Jadi sudah pernah di Palestina, kemudian tinggal di Mesir 400 tahun, kemudian dijanjikan akan kembali ke tanah Palestina lagi. Dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Nah setelah tinggal di Palestina sampai kepada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, mereka saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Yang tadinya memiliki kekuasaan yang lebar karena bertengkar, berpecah, akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh raja-raja yang lain. Akhirnya mereka dibuang, ada yang dibuang ke Afghanistan, ke Iran, dibuang ke Babilonia ya, dibuang ke Irak ya, sampai akhirnya menyebar ke Afrika, sampai kemudian ditemukan orang-orang Yahudi itu berada di Cina ya. Nah, itu tahun 700 sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Kemudian tahun 500 sebelum Nabi Isa lahir itu ada dua suku di antara kaum Bani Israel yang 12, dua suku kembali ke tanah Palestina. Nah itulah menjadi cikal bakal lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi pemirsa MTA bayangkan ya, orang-orang Bani Israel itu sudah lama meninggalkan tanah Palestina.
Kemudian dikuasai tanah Palestina itu oleh Kaisar Romawi hingga lahirnya Nabi Isa alaihissalam, hingga lahirnya Islam masih dikuasai tanah itu oleh Kaisar Romawi hingga tahun 638 ya Masehi ya. Jadi 638 Masehi setelah Nabi Isa alaihissalam lahir ya. Di zaman kekhalifahan Hadrat Umar radhiyallahu an ya. Berhasil kemudian merebut Palestina dari kerajaan Romawi. Mulai dari situlah penduduk yang ada di Palestina menganut agama Islam. Jadi dalamnya ada juga orang Yahudi, ada juga orang Kristen ya, karena sebelumnya kan memang dikuasai oleh Yahudi, kemudian dikuasai oleh orang Romawi yang sudah menjadi orang Kristen di sana, kemudian dikuasai oleh orang Islam. Tetapi setelah 638 itu Palestina mayoritas adalah beragama Islam. Kemudian terus sampai dipegang oleh Turki Utsmani ya di dalam kerajaan Islam sampai Perang Dunia Pertama 1918. Palestina kemudian dikuasai oleh Inggris. Nah, dari tahun itulah Inggris kemudian berusaha ya dengan perjanjian-perjanjian bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan bankir-bankir Yahudi ya, kemudian meminta agar Palestina itu dikembalikan kepada orang-orang Yahudi. Maka ya orang-orang Palestina, pemerintahan Inggris berusaha ya mengembalikan tanah Palestina kepada orang-orang Bani Israel. Sedikit demi sedikit ya. Yang akhirnya kita saksikan sekarang, kalau dulu tanah Palestina itu mayoritas dikuasai oleh penduduk Muslim, pada tahun ini kita menyaksikan ya mayoritas tanah Palestina sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi nampaknya Bani Israel, orang-orang Yahudi masih belum puas. Mereka menginginkan seluruh dataran Palestina itu menjadi kekuasaan daripada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, ini kemudian pemirsa MTA yang menjadi permasalahan pada era kini ya, hingga dibahas oleh Huzur berkali-kali dan kita diminta untuk mendoakan semoga perang ini lekas selesai, semoga Palestina mendapatkan kemerdekaannya ya. Kalau kita melihat perkembangan Palestina saat ini ya, kita melihat bahwa tiba-tiba keluar karena sulitnya di dunia maya ini untuk menampilkan bendera-bendera Palestina yang menurut sebagian orang jika membuat konten dengan bendera-bendera Palestina akan di take down begitu. Kemudian kita melihat ada simbol buah ya yang menggambarkan tentang negara atau bendera Palestina. Buah apa itu? Yaitu buah semangka yang memang hampir mirip ya. Karena semangka itu jika dibelah warnanya merah dengan kulitnya berwarna hijau menggambarkan dari bendera Palestina. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa peran daripada khalifah kita terhadap permasalahan Palestina ini? Nah, ini mungkin yang juga ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Nih, apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah terhadap kasus ini? Pada tahun 1925 ya, sebelum Israel membuat negara di tanah Palestina, Huzur sudah datang ya, khalifah kita yang kedua sudah datang ke tanah Palestina. Sudah berbicara dengan tokoh masyarakat, tokoh pemimpin ya. Bahkan kalau di Indonesia mungkin dengan tokoh-tokoh DPR-nya di sana. Sudah membahas soal ini dan Huzur sudah mengingatkan di tahun 1925 bahwa Israel sudah benar-benar membuat gerakan untuk mengambil tanah Palestina. Maka kalian orang-orang Palestina jangan memberikan tanah kalian dengan modus apapun dari mereka. Karena di awal-awal orang-orang Bani Israel menggunakan modus pembelian tanah ya di Israel, di tanah Palestina. Dengan alasan ingin bikin pabrik, nanti pabriknya yang mengisi adalah karyawan-karyawannya dari rakyat Palestina. Ternyata hal itu kan kita temui tidak dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Mereka membeli tanah ya, kemudian membuat pabrik,
yang mengisi bukan tenaga dari orang-orang Palestina, tetapi membawa ya karyawan-karyawan orang-orang Israel ke tanah Palestina. Dan sedikit demi sedikit dengan kekerasan atau tanpa kekerasan mereka mulai meluaskan kawasan milik mereka itu ya, tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Palestina menjadi milik orang-orang Israel. Dan apa yang disampaikan oleh Huzur ya, nasihat yang disampaikan oleh Huzur kepada orang-orang Palestina itu sama sekali tidak didengarkan oleh mereka. Dan mereka awalnya terus menjual tanah kepada orang-orang Israel. Ya, jadi ada kelemahan di awal dari orang-orang Palestina, yaitu mereka menjual tanah kepada orang-orang Israel dengan modus adalah pendirian pabrik yang nantinya pekerja akan diambil dari orang-orang Palestina. Hingga saat ini kita melihat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang Israel semakin menguasai tanah Palestina. Bahkan akhir-akhir ini dengan cara peperangan. Padahal Huzur sudah mengingatkan dari dulu sekali. Bahkan beliau menulis selebaran-selebaran, beliau menulis buklet-buklet ya, disebarkan berkaitan dengan propaganda Israel yang ingin menguasai tanah di Palestina sejak dari zaman Khalifah yang kedua, untuk bisa menyadarkan ya para pemimpin dunia ini agar mereka melek matanya ya, mereka sadar bahwa tanah Palestina ini sedang dalam kondisi berbahaya. Nah, pada tahun ini juga Huzur kita yang tercinta terus mengingatkan kepada pemimpin dunia terkait dengan ini, bahwa pemimpin dunia mereka sedang berada pada fase ketidakadilan. Maka Huzur menyitir sebuah ayat di dalam Al-Quran ya, surah Al-Anbiya ayat 140 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ya, la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika pemimpin dunia itu disampaikan kepada mereka bahwa kalian ini sedang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi apa jawaban pemimpin dunia itu? Bukan mengoreksi diri, malah mereka mengatakan, oh kami ini sedang melakukan muslihun, perbaikan. Nah, ini adalah cara pemimpin dunia saat ini untuk mengelabui mata masyarakat dunia. Mereka, kata Huzur, memainkan berdiri di atas dua kaki ya. Jadi satu kakinya mereka berteriak tentang perdamaian dunia, tentang tidak boleh adanya peperangan karena itu menyakiti kemanusiaan dan lain sebagainya. Tetapi di satu pihak mereka memihak salah satu di antara dua yang sedang bertikai. Dan bukan saja memihak, mereka malah memprovokasi ya, lawan saja lawanmu itu, nanti kami akan bantu dengan persenjataan. Tentu persenjataan itu diberikan tidak dengan cuma-cuma, mereka harus membayarnya dengan apa? Tentu dengan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga inilah kondisi pemimpin-pemimpin dunia yang dibukakan di mata kita, yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih kita yang tercinta. Lalu bagaimana cara mengalahkan mereka ini? Ya, tidak lain caranya adalah tidak ada kekuatan dunia manapun saat ini yang bisa menghentikan cara-cara yang telah dilakukan oleh pemimpin dunia yang rusak itu. Ya, karena mereka memiliki nuklir-nuklir yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang jika itu diledakkan maka habislah dunia ini. Ya, terjadilah kiamat besar di kehidupan dunia ini. Tetapi melalui apa? Yaitu senjatanya hanyalah melalui doa. Seperti Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah jelaskan ya, di tahun 1903 ya, 5 tahun sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan mimpi beliau 24 tahun yang silam, bahwa beliau pernah melihat di dalam suatu kasyaf bahwa beliau didatangi oleh seekor ular yang sangat besar, panjangnya 20 meter ular itu, dan
dari arah kejauhan itu mendekat ke beliau dan memakan semua yang dilewati oleh ular itu. Ya, sehingga ketika mendekati beliau ular itu, di sampingnya ada seorang Ahmadi. Kemudian ular itu berusaha untuk memakan Ahmadi itu sampai Ahmadi itu naik ke atas pohon. Dan Hadrat Masih Maud berusaha untuk menyelamatkan Ahmadi itu dengan sebuah tongkat yang besar. Tetapi si Ahmadi itu tidak bisa diselamatkan oleh Hadrat Masih Maud. Si Ahmadi itu malah dimakan oleh ular yang berbentuk monster itu. Ya. Kemudian setelah memakan itu, ular itu menuju kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam? Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak melawan lagi dengan tongkat yang beliau pegang itu. Tetapi beliau baru sadar, oh ini adalah perbuatan dari Yajud wa Ma'jud dan juga perbuatan dari Dajjal. Maka cara mengalahkannya adalah dengan doa. Maka pada saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar monster berbentuk ular ini dikalahkan. Dan setelah beliau berdoa, apa yang terjadi? Ular ini kemudian meleleh bagaikan garam yang tersiram oleh air. Nah, inilah pemirsa, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang sedemikian buruk ini, di mana Yajud wa Majud, Dajjal ya telah memperagakan ya begitu dahsyatnya dalam pandangan mata kita, berusaha merusak moral orang-orang baik di seluruh dunia dan berusaha menguasai dunia dengan teknologi-teknologi yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kita menjadi pribadi yang soleh ya. Karena tanah Palestina itu juga dinubuatkan akan diberikan kepada mereka yang soleh ya. Di dalam Quran tidak disebutkan akan diberikan kepada Yahudi atau kepada siapa, tetapi akan diwariskan kepada mereka yang soleh. Nah, dengan kesolehan kita ini ya para Ahmadi harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengalahkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Yajud wa Ma'jud dan Dajjal ini. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari khutbah huzur pada tanggal 8 Maret 2024. Saya Abdul Kudus Ahmad Anom beserta dengan kru MTA yang bertugas undur diri pamit dari hadapan Anda semua. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.